bersama aku Nur Supal Ajis. Di video kali ini aku tuh akan membahas tentang seputaran kewanitaan lagi guys, yaitu mengenal jenis-jenis keputihan antara yang normal dan tidak normal guys. Seperti biasa, kalau ada cowok-cowok yang mampir ke video ini, kalian close aja kalau kalian tidak suka. Tapi kalau kalian suka, tonton aja buat kebaikan wanita-wanita kalian guys. Oh iya guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan video dari aku. Yang baru banget berkunjung ke channel YouTube aku, selamat datang, subscribe ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku nursopalajis28. Simak baik-baik penjelasannya ya, langsung aja. Oh iya guys, sebelumnya aku minta maaf kalau mata aku kurang fokus ke kamera. Aku fokusnya ke samping soalnya teksnya ada di samping. Jadi aku tuh dibagi-bagi kefokusannya ke kamera antara ke samping. Soalnya kalau aku gak lihat teks takutnya salah dalam penyampaian, kurang, dan kalian juga tidak paham, tidak mengerti apa maksud aku. Jadi dibagi-bagi kefokusannya. Mohon maaf ya guys, mohon pengertiannya aja ya. Langsung aja aku ngebahas keputihan itu apa ya guys. Keputihan merupakan masalah umum bagi wanita. Keputihan bisa merupakan sesuatu yang normal dan wajar, tetapi juga bisa mengindikasikan suatu tanda bahaya pada kondisi kesehatan kalian. Oleh karena itu, kalian perlu dan wajib banget mengetahui jenis keputihan normal dan yang harus perlu diwaspadai. Nah, kalian pokoknya harus waspada sama keputihan kalian. Kalau keputihan kalian sudah tidak nyaman, kalian segera konsultasi sama dokter. Jadi jangan males, jangan jadi pemalas gitu ya guys. Jadi kalau kalian merasa tidak enak sama keputihan kalian, segera hubungi dokter. Jangan didiamkan, nanti terlalu bahaya, takutnya begitu. Keputihan terdiri dari cairan vagina dan lendir serviks. Kondisi ini merupakan salah satu fungsi tubuh yang normal dan menjaga vagina agar tetap sehat. Namun setiap wanita pun memiliki kondisi keputihan yang berbeda. Kalian juga pastilah merasakan sendiri ya, keputihan itu tidak sama, setiap orang pasti berbeda-beda. Misalkan kalian aja kalau keputihan, misalkan ya bulan ini keputihannya lancar begini, nanti bulan nanti siapa tahu beda. Soalnya aku juga sering mengalami seperti itu, pasti berbeda-beda. Apa sih namanya, sesuai kesehatan tubuh kita mungkin ya guys. Nih guys, biasanya keputihan normal akan berwarna jernih atau keputihan dan tidak akan berbau busuk. Teksturnya bisa bervariasi, bisa berair dan tipis atau berserat, tergantung pada waktu Anda memeriksanya. Ya begitu kalau keputihan normal itu ya guys. Nah, sekarang aku langsung ngebahas jenis-jenis keputihan yang perlu kalian ketahui. Itu yang pertama adalah keputihan bertekstur kering, yaitu seperti namanya ya guys, jenis keputihan ini kering dan berwarna pucat. Kondisi ini sebagian besar terjadi selama masa tidak subur dalam sebulan atau 7 hari sebelum dan sesudah siklus menstruasi kalian. Jadi kalau kalian tidak subur, mungkin kalian akan mengalami keputihan yang seperti ini, yang kering ya guys. Lanjut ke yang kedua, keputihan bertekstur creamy. Creamy kayak apa ya, creamy gitu pokoknya, yaitu ketika kadar estrogen mulai naik di dalam tubuh kalian. Leher rahim akan menghasilkan lebih banyak cairan pada kondisi ini. Vulva kalian juga mungkin terasa lengket dan sedikit basah atau mungkin basah banget. Gak tahu sih, aku belum pernah mengalami keputihan bertekstur creamy ini. Tapi kalau kalian pernah mengalami, mungkin terjadi seperti ini gitu, lengket dan basah gitu. Lanjut ke yang ketiga, keputihan bertekstur putih telur. Nih, yang buat kalian yang keputihannya kayak bertekstur telur ini, jadi akan mengalami cairan keputihan yang bertekstur licin. Oh, jadi kalau keputihan seperti itu mungkin licin banget ya, yang sering disebut keputihan putih telur. Kalian juga akan merasakan sensasi basah ya, pokoknya basah mungkin ya. Sensasi basah tepat di pulpa kalian dengan keluarnya cairan seperti putih telur. Beberapa di antaranya mungkin bertekstur kasar. Jadi yang keputihan yang bertekstur putih telur ini mungkin agak sedikit kasar dan
agak sedikit basah, licin gitu ya, licin pokoknya basah dan sedikit kasar gitu. Lanjut ke yang keempat, keputihan seperti pelumas. Jadi cairan keputihan akan sangat licin. Lendir serviks menjadi seperti pelumas. Hari terakhir kalian melihat jenis keputihan normal ini sebenarnya sih adalah hari paling subur dalam sebulan. Oh, jadi ini tuh keputihan jenis ini tuh mungkin normal, subur gitu tubuh kita itu ya, dalam keadaan baik. Lanjut ke yang ke-6. Sorry guys, maksudnya lanjut ke yang kelima. Mohon maaf aku agak keliru ya. Keputihan berwarna putih. Ini biasanya keputihan yang normal. Nah, keputihan berwarna putih ini normal ya. Jadi kalian jangan takut kalau keputihan yang putih ini. Kalian mungkin mengalami sedikit keputihan pada awal dan akhir siklus menstruasi bulanan. Jadi kalau aku pribadi sih ya, kalau datang keputihan itu antara mau datang bulan menstruasi atau sesudah menstruasi. Biasanya kalau banyak banget keluar keputihan itu mau datang bulan menstruasi, tapi kalau sesudah menstruasi biasanya sedikit tapi ada keputihan tapi tidak terlalu banyak seperti mau datang menstruasi gitu di aku. Kalau kalian sih aku tidak tahu ya. Lanjut ke yang keenam, keputihan jernih dan berair. Keputihan yang bertekstur jernih dan encer ini bisa datang kapan saja di setiap bulan ya, jenis keputihan ini paling normal. Nah, jenis keputihan ini paling sangat normal. Jadi kalau kalian mengalami keputihan ini, kalian masih aman saja dan normal. Yang ketujuh, keputihan kecoklatan atau keluar darah. Tepat setelah menstruasi berakhir, kalian mungkin melihat keluarnya cairan ya berwarna coklat pekat. Kalian jangan khawatir ya kalau kalian mengalami keputihan seperti ini. Keputihan jenis ini juga bisa dikatakan normal. Kondisi ini hanya cara tubuh kalian untuk membersihkan rahim pasca menstruasi begitu. Yang kedelapan, keputihan berwarna kuning. Nih, menurut aku kalau keputihan kalian mengalami kuning ini harus agak waspada ya. Jadi warna kuning bisa berpotensi menyebabkan infeksi. Biasanya cairan jenis ini bertekstur agak tebal ya, dan jika berbau busuk itu adalah indikasi yang jelas dari infeksi vagina. Nah, kalian kalau mengalami keputihan seperti ini, yang kekuningan-kuningan ini, kalian harus waspada ya. Kalian jangan dibiarkan, nanti kalau dibiarkan malah terlalu parah keputihan kalian. Lanjut ke yang ke-9, yang terakhir, keputihan berwarna hijau. Jenis keputihan seperti ini tentu tidak normal dan biasanya merupakan tanda infeksi internal yang serius. Nah, apalagi kalau keputihannya udah berwarna hijau ini tuh sangat serius banget, jangan terlalu dibiarkan, ini tuh sangat berbahaya banget. Jadi kalau kalian mengalami keputihan yang berwarna hijau, harus segera kalian cepat-cepat ke dokter dan konsultasi, jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama itu sangat berbahaya banget buat diri kalian. Apalagi kalau anak muda kayak gitu ya, aku saranin buat kalian harus menjaga sebisa mungkin ya tubuh kalian, pokoknya harus bisa menjaga dan jangan dibiarkan begitu. Jadi kalian kalau ada apa-apa keluhan di keputihan kalian atau tidak nyaman, kalian harus segera menghubungi dokter dan konsultasi, jangan dibiarkan. Itu sih saran aku, sebaiknya kalian harus cepat-cepat gitu ya konsultasi, jangan nanti gitu. Nah guys, itu dia pembahasan jenis-jenis keputihan dari aku. Semoga kalian paham ya. Kalian harus tahu loh jenis-jenis keputihan antara yang normal dan tidak normal. Kalau kalian tidak tahu, itu tuh berbahaya. Takutnya kalian terjadi sesuatu gitu di antara salah satu jenis keputihan ini.
untung gitu, kalau bagus, kalau tidak bagus gimana gitu, kalian tidak tahu, terus sama kalian didiamkan aja, itu tuh berbahaya banget. Jadi aku kasih tahu sama kalian, semoga ini tuh bermanfaat, membantu buat pengetahuan kewanitaan ya, khususnya kan wanita-wanita, kalian harus tahu banget pokoknya ya. Maaf ya guys kalau ada kurang dalam penyampaiannya, mohon maaf. Semoga ini suka kalian ya. Dan jangan lupa subscribe ya channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Komen juga di bawah selanjutnya aku bikin video apa lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.